Halo Sobat Galeri Rasa Channel, apa kabar? Pastinya semuanya sehat karena dambaan saya semua Sobat Galeri Rasa Channel selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini saya yang bahagia, kedatangan tamu yang menyebut dirinya itu Chef Abal-Abal. Nah loh, chef mana yang mau disebut abal-abal? Tapi kok dia berani ya bilang dirinya Chef Abal-Abal. Edi Siswanto. Halo. Welcome, halo, welcome. Thank you banget aku udah diundang. Aduh, apa kabar Koko? Kabar luar biasa baik. Aku mau sapa dulu Sobat Galeri Rasa, boleh? Iya. Halo Sobat Galeri Rasa, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Saya datang ke sini disuruh ngapain? Ngepel, nyuci? Oh, jangan dong. Di sini itu ngobrol-ngobrol, makan, masak-masak. Tapi makannya harus masakannya Koko Edi nanti ini. mau aku masakin apaan? Aduh, apa aja saya mah saya makan. Tapi saya surprise loh. Pikir saya tuh maunya lobster gitu ya, anak itu arwana gitu ya. Ternyata doyannya lodeh, sahabat. Kalau arwana sih enggak ya saya ya. Sayang mendingan saya jual aja. Gitu ya. Oke, kalau misalnya saya itu kebetulan memang seleranya selera Nusantara. Tapi ya namanya hobi makan ya kok ya. Jadi kan semuanya dimakan. Ayo dong kok ceritain kenapa tuh menyebut dirinya sendiri Chef Abal-Abal. Jadi saya memang tidak punya background culinary school. Oh, oke. Jadi saya masak berdasarkan hobi. Oke. Dari mama saya memang tukang masak. Jadi buat saya setiap profesi itu ada yang profesional, ada yang ya sekedar ikut-ikutan gitu ya kan. Nah, jadi saya selalu menempatkan profesi orang itu harus dihormati. Oh gitu. Harus dihargai. Okay. Dan chef adalah sebuah profesi yang keren menurut saya. Setuju ya, Philovers ya. Jadi kalau dokter kan orang nggak sekolah dokter, terus buka praktek dukun beranak gitu kan. Aduh, malah praktek dong dia nanti jadi ya. dokter abal-abal kan. Iya. Sama, jadi saya tidak berani menyebut diri saya chef, profesional chef, tapi abal-abal aja. Tapi puji Tuhan beberapa sahabat, beberapa sobat yang mencicipi makananku, mereka suka. Seperti saya. Ya, jadi ya yang terpenting buat saya adalah hidangan yang kita hasilkan bisa diterima. Dan biarlah orang yang menilai. Daripada saya menyebut saya chef hebat misalnya kan, ternyata masakan saya dilepehin gitu, nggak dimakanin gitu kan. Aduh, Koko bisa aja, masa iya makanan dilepehin? Saya kalau makanan kurang enak itu bisa saya makan. Tapi kalau jorok gitu saya udah nggak bisa karena apa yang masuk ke badan. Walaupun enak banget kata orang-orang. Iya. Gitu. Oh gitu. Iya. Tuh salah satu dari keunikan Chef Abal-Abal ini. Terus kok kalau misalnya memang dulu Mama suka masak ya, itu masaknya ramean atau memang masak buat keluarga atau masak gimana nih kok? Ya, jadi cerita sedikit tentang Mama ya. Oh, ini pasti agak, kalau cerita Mama saya pasti agak sedikit mellow. Karena Mama saya membesarkan kami kan 7 bersaudara. Saya anak keempat. Kebetulan Mama sama Papa divorce pada waktu aku umur 11 tahun. Dan Mama harus pontang-panting jualan makanan. Dan aku umur 9 tahun pun sudah keliling kampung jualan makanan pakai nampan yang besar itu. Luar biasa. Jadi kalau di kampung saya itu kan orang piara anjing kan banyak banget dan dilepas semaunya. Iya. Saya antara dikejar anjing menyelamatkan diri atau menyelamatkan yang ada di atas kepalaku. Gitu jadi kan. dilema ya, dagangan dikejar anjing atau menyelamatkan diri gitu loh. Jadi ini nggak boleh tumpah, anjing datang gitu harus. Oh, berarti Koko ini udah terbiasa multitasking kok. Luar biasa. Terus ceritanya lagi kok. Nah, jadi dulu papa mama saya tuh sebenarnya sih cukup berhasil sebelumnya. Ada satu kala papa saya bankrupt atau bangkrut dan dia nggak pernah bangkit lagi. Nah, orang boleh jatuh bangkrut secara usaha tapi mental jangan sampai bangkrut gitu. Jadi papa saya tuh secara mentally dia drop dan dia udah nggak pengen lagi berjuang. Nah, dia lari ke minum, ke main judi dan sebagainya. Jadi papa saya itu punya julukan drunken master dan god gambler. Karena papa saya terpuruk, ya akhirnya mama saya harus
mengambil alih untuk memimpin kita semua. Jadi mama saya akhirnya jualan apapun yang dia buat, kita yang harus pergi jual. Nah terus kalau di kampung misalnya ada hajatan, ada pesta. Kalau zaman dulu kan belum yang ke gedung gitu ya. Nah mama saya ini chef panggilan. Cuman kalau zaman dulu tuh nggak dibayar pakai duit, apalagi transferan nggak ada. Terus dibayar? Hasil masakan nanti dibawa pulang. Paling dikasih berapa duit lah gitu. Oh, jadi ada angpaunya sedikit, tapi hasil makanannya bisa dibawa pulang buat keluarga gitu. Baru belakangan ini mulailah ada bicara harga di depan. Kalau dulu orang zaman dulu sangat sopan, nggak ada namanya saya masak bayarannya berapa, nggak berani gitu. Istilahnya dipanggil orang masak udah seneng banget gitu. Itu kayak udah kebanggaan ya, udah suatu kehormatan banget ya kok. Berarti kalau misalnya mamanya Koko itu masak, udah biasa masak segala gedebuk banyak dong ya? Jadi mama saya kalau masak, saya bertugas untuk ngupas bawang, untuk segala macem gitu, motong ikan, motong ayam. Oh, gitu. Itu tujuh-tujuhnya terlibat tuh kok? Yang lebih dekat ke mama sih saya. Yang lain-lain terlibat sih cici saya gitu. Kalau di bawah-bawah saya, setelah saya sih nasibnya udah rada bagus. Gitu. Aduh Koko bisa aja. Kalau misalnya begitu, berarti kalau mengenang masakan mama nih kok, mengenang masakan mama. Apa sih yang kira-kira bikin Koko itu kalau misalnya kadang-kadang walaupun Koko udah jago masak, udah bisa masak buat keluarga, pasti kan ya rasa masakan ibu itu kan ada yang dikangenin ya kok. Apa tuh kok? Masakan apa kok? Masakan mama saya yang paling sering dimasak tuh timun cau telok. Timun tumis sama telur. Dari orang Bangka bilang timun cau telok. Cau itu dicah. Dicah. Iya. Cau telok. Iya. Telur itu telok. Itu bahasa telok. Bangka. Nah, jadi timun tumis sama telur. Karena itu yang paling gampang, paling murah. Sekali masak sebaskom, anaknya banyak bisa makan. Tapi itu Koko sekarang udah bisa masak itu? Bisa, dan itu menjadi salah satu video yang paling banyak ditonton orang di YouTube saya. Luar biasa, luar biasa. Berarti di YouTube itu Koko tuh mulai dari kapan ya kok? Saya mulai nge-YouTube kurang lebih 3 tahun yang lalu ya, 2 tahun lebih. 3 tahun yang lalu. Kenapa tuh kok? Lagi kesambet apa tuh kok tiba-tiba kepengen bikin YouTube? Nah jadi sebetulnya saya pengen nge-YouTube tuh sudah sejak 7 tahun yang lalu. Lama. Jadi dalam 4 tahun saya nggak ngerti per-YouTubean. Cuman saya kepengen, saya kan selain masak saya jualan. Otak dagang saya pasti jalan. Saya kepengen upload produk-produk yang saya jual. Tapi saya nggak ngerti megang kamera. Saya juga nggak, saya gaptek banget. Jadi pakai HP aja, saya nggak hanya bisa nelpon, WhatsApp, paling lihat medsos, udah. Tosko saya. Gitu, kayaknya itu yang paling penting deh. Iya, ya kan. Nah, terus saya satu kali bilang ke teman baik saya yang sekarang jadi manajer saya, saya bilang, saya pengen deh nge-YouTube gitu. Nah dia bilang, nggak usah jadi alay deh katanya gitu ya. Jadi saya awal nge-YouTube itu hanya kepengen memposting dagangan saya aja sih sebenarnya. Saya mikir saya mau mempromosikan toko saya. Saya mulai servis pompa air, saya jualan pompa air gitu kan. Merakit-rakit alat listrik dan sebagainya, datang ke rumah pembeli, customer gitu. Di situ saya merasakan mulailah saya upload gitu kan, dari cara masang pompa dan sebagainya. Mulai banyak yang nonton saya sampai satu saat saya udah nggak punya ide lagi. Karena saya juga bukan seorang teknisi. Bukan handyman ya sebetulnya ya. Jadi ujung-ujungnya saya udah bingung nih pompa mau diapain gitu kan. Untung pompanya nggak dibikin air mancur kok. Iya, saya bisa merubah pompa jadi air mancur. Waduh. Bisa pompa biasa jadi booster, itu banyak, masih banyak sekali video-video saya. Cuman memang sangat terbatas. Dan setelah itu saya satu ketika saya mengupload video saya bikin PMP. Nah, dan itu ditonton dalam satu hari, ditonton lebih dari 100.000 viewers. Wow, luar biasa. Ya, dan sejak itu saya mulai mikir, kayaknya dunia kuliner, dunia memasak tuh never ending gitu ya. Betul. kan. Nah, akhirnya saya mulailah
bikin video masak-masak. Waktu itu saya masih pakai HP ngerekamnya. Waduh. Ya, pakai HP, belum tahu cara ngedit. Itu aja yang nonton udah 100.000 Iya. loh, Jadi kalau sekarang lovers. video itu kalau di zoom di TV, nonton di TV ukuran besar udah pecah semua kali. Resolusinya sangat rendah. Tapi kan itu kan jadi cikal bakal ya, Iya. Ko. Namanya sejarah semuanya itu kan mestinya kan dimulai dari yang kecil dulu, Iya. baru makin hari makin besar gitu loh. Tapi seneng nggak sih, Ko? Udah sampai mencapai berapa ya subscribernya ya? Sekarang mungkin kurang lebih 1,5 juta subscribers. Tapi luar biasa, bravo banget. Itu buat saya sangat inspiring kok. Waktu itu kayaknya ada ide mau ikut kontes, Koko waktu itu. Tuh dari mana tuh idenya? Jadi waktu itu subscriber saya baru sekitar 500.000. Terus ada dibuka pendaftaran untuk MasterChef season 6. Nah kemudian saya ngomong ke anak saya kepengen deh masuk TV gitu. Kepengen, tapi kepengen lihat gimana orang audisi baris-baris. Soalnya saya suka banget nonton kayak kontes nyanyi gitu, kayak Indonesian Idol, X Factor gitu, suka banget. Sebetulnya saya lebih tertarik menyanyi daripada memasak. Aduh, banyak ya ternyata chef yang hobinya masak, tapi hobi nyanyi juga. Koko ini orang keempat yang saya tahu loh. Jangan-jangan ada relasinya nih Sobat Galeri Rasa antara memasak di dapur dengan bernyanyi. Oke, kok lanjut. Nah, jadi waktu itu saya bilang ke anak saya, Daniel, saya bilang, Papa pengen deh ikut acara MasterChef. Terus tahu-tahu udah didaftarin online dan saya sudah langsung ditelepon, sudah langsung suruh audisi. Nah, niat hati saya waktu itu kepengennya datang audisi, lihat-lihat, balik lagi tahun depan. Karena sejujurnya saya belum mumpuni banget. Jadi untuk ilmu masak pun hanya bisa masak ala-ala gitu lah ya. Jadi yang masak kayak western, bikin kue, baking, saya juga masih meraba-raba. Jadi tapi setelah di audisi saya lolos sampai akhirnya saya diusir. Sobat Galeri Rasa seru ya ngobrol sama Koko. Oke, kok lanjut diusir kok. Ya, jadi dikarenakan pengalaman saya memasak itu sangat terbatas dan tidak ini, makanya saya bilang kan saya menyebut diri saya chef abal-abal karena pada waktu itu saya memang merasa I'm nothing gitu loh. Sobat Galeri Rasa yang mungkin tidak mengenal saya, tidak tahu. Ada sebagian orang yang sampai hari ini masih menghujat, masih itu. Saya sempat pengen aja dia berhenti, nggak nge-YouTube lagi, pengen nggak ketemu orang. Ya jangan dong gitu kok, ya. jangan. Tadinya. Oh tadinya. Ya, sempat malu gitu. Sempat khawatir loh. Keluarga saya, anak-anak saya tuh, saya baru berasa anak saya tertekan itu setelah 2 tahun. Oh ya? Baru dia cerita. Efeknya sampai ke situ kok? Iya, anak saya tuh sangat depresi. Terus? Anak saya yang kecil dan saya tidak pernah tahu bahwa dia depresi akibat saya dihujat dan dia di sekolah dibully gara-gara saya. Ya makanya bagi sahabat Galeri Rasa yang mungkin ya kadang-kadang kita terlalu mudah untuk melontarkan sebuah hujatan. Betul. Tapi kita tidak menyadari bahwa ada orang yang sebetulnya sangat menderita. Betul. Jadi anak saya tuh sampai nggak berani ngaku kalau saya papanya loh. Ampun. Iya. Makanya dia bilang, Papa kalau bikin YouTube apapun jangan bawa saya. Aduh, kok gitu. Sedihnya kayak apa itu kok? Iya. Jadi sampai akhirnya dia nangis, dia teriak-teriak, dia bilang Papa nggak pernah tahu saya di sekolah diapain orang katanya gitu. Terus akhirnya bisa ini lagi kok gimana tuh kok? Iya. Berangsur-angsur dengan waktu atau misalnya ada pembicaraan yang Koko ngomong dari hati ke hati sama anak atau gimana nih kok? Bersyukur seiring dengan waktu saya banyak mendapatkan kepercayaan seperti dari Galeri Rasa. Saya terima kasih saya diberi kesempatan gitu ya. Saya banyak dapat kepercayaan dari berbagai brand dan dari situ saya menghasilkan uang dan saya nggak munafik. Saya bilang ke anak saya, kamu butuh uang. Betul. Papa kalau quit dari YouTube kamu selesai. Kamu harus jadi dokter. Anak saya dua-duanya mau jadi dokter. Luar biasa. Luar biasa Koko, luar biasa sekali. Dan background saya, as you know, saya tidak lulus SD. Iya. Ya, sebelumnya. Jadi pendidikan formal saya tuh saya hanya sampai kelas 5 SD. Karena orang tua saya divorce dan saya harus berhenti.
Ya. Sorry. Paham, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. It's Minum ya? okay. Ya silakan. Gimana Koko? Setelah cerita-cerita tadi masih ada nih kok yang bikin aku penasaran. Coba aku minum dulu. Ya. Cakep? Cakep banget. Cakep. Sahabatku wajib punya nih. Aku panggil sahabat ya, suka latah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yeah. Kita sebetulnya tuh ngomongnya sobat karena sobat, sahabat, teman, ya kan. Itu kan semuanya definisinya mirip-mirip ya. Yang penting adalah orang yang kenal dan orang yang dekat. Jadi saya punya arti sahabat. Jadi kalau sahabat tuh dia udah tahu buruknya kita, dia masih betah temenan sama kita. Betul. Gitu. Jadi udah ya kayak istilah makanan tuh dilepeh, diambil lagi, dimakan, dilepeh lagi tuh sahabat ya. Iya. Kayak begitu ya kok ya. Gitu. Luar biasa. Cerita tadi Koko terus terang sangat menyentuh hati saya ya, karena buat saya itu terus terang aja sobat. Apapun sejarahnya kita itu bisa membuat yang lebih baik, yang menurut kita lebih baik. Luar biasa banget cerita Koko ini. Koko mungkin tidak sekolah SD aja sampai tamat. Dan Koko tidak malu untuk mengakui itu. Dan yang lebih kerennya lagi adalah Koko punya anak-anak yang luar biasa sekali ya. Mau jadi dokter loh kok. Iya. Itu dari mana ide mau jadi dokter? Itu kan istilah katanya di luar jalur ya. Mungkin Koko dulu pernah dagang atau apa. Biasanya anak-anaknya pengen jadi bisnismen atau apa. Kenapa nih? Kenapa jadi dokter kok? Jadi saya menikah dengan istri saya. Kita begitu hamil. Waktu itu ada sinetron berkisah tentang seorang dokter bernama Daniel. Dokter Daniel yang baik hati, yang melayani masyarakat gitu. Dan pada waktu itu istriku bilang, kalau lahir anak laki aku kasih nama Daniel aja. Moga-moga jadi dokter. Aduh, doa seorang ibu luar biasa. Dan ya kita berdua kan memang nggak sekolah tinggi. Betul. Ya. Kita pengen banget generasi berikut tuh lebih baik. Ya. Jadi saya berdua sama istri selalu punya goals, punya tujuan dalam mengasuh anak. Jadi saya menikah sama istri saya bilang kita kayak punya satu agreement, punya satu kontrak. Yang mana kita harus membawa anak-anak ini to be somebody. Biarlah dia bertumbuh dengan normal gitu. Tapi memang sampai hari ini bersyukur Daniel dan Kevin sangat pintar. Termasuk anak jenius karena setiap ngambil rapot dia kalau ranking 2 aja dia marah gitu. Aduh. Harus juara umum. Aduh, saya terintimidasi sobat Galeri Rasa. Karena, dan itu kita nggak pernah motivate dia kok. Ya saya inspiring anak saya tuh by example. Dan hebatnya juga istriku si Evi itu pekerja keras, luar biasa, sangat disiplin, sangat hemat. Jadi saya boros, dia hemat. Ci Evi itu istri kesayangannya Chef Edi ini seperti itu. Mau bagaimana anak-anaknya nggak achievement oriented. Saya titip anak saya boleh nggak nanti kalau libur sekolah 40 hari atau 30 hari saya titip gitu ya? Boleh. Anak-anak lahir di Bangka atau di Jakarta? Di Jakarta. Jadi abis nikah Jakarta gitu? Saya nikah di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta sudah 30 tahun. Oh, jadi anak-anak semuanya itu asli lahir di Jakarta. Apa kok yang selalu kepengen bikin pulang kampung atau malah nggak kepengen pulang kampung? Apa bagaimana nih kok? Pengen banget karena Bangka itu kan hometown. Ya, namanya saya orang kampung. Sampai kapanpun saya orang kampung. Terus kalau misalnya ke Bangka nih yang dicari itu apa sih? Pempek. Pempek? Iya, bakmi Bangka, pempek, gitu, martabak. Sobat Galeri Rasa, kayaknya kita harus bikin pempek. Boleh. Sama bikin bakmi Bangka ya. Saya sih ngebayanginnya aja terus terang dari tadi tuh perut saya udah bunyi. Kokoh, terima kasih banyak ya. Hari ini saya tuh tersanjung banget kok. Banyak cerita yang bikin saya tuh terharu, bikin saya juga sangat inspiring kok gitu loh. Untuk akhir kata nih, terima kasih banget ya kan, terima kasih banget untuk Sobat Galeri Rasa yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita dari Koko Edi. Terima kasih juga udah mampir ke YouTube Galeri Rasa Channel. Terima kasih Sobat Galeri Rasa, pantengin terus ya. Berarti nanti Koko Edi Siswanto itu
akan memasak buat kita dan ngajarin kita masak. So, terus-terusan stay di Galeri Rasa Channel. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. Saya Hani dari Vicenza. Dan saya Chef Edi Siswanto. Sampai jumpa. Pamit undur diri. Bye.